Tangan yang sangat meriah, teriakan haleluya. 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 Tepuk tangan yang meriah, beri salam kanan kiri, katakan Tuhan yang dahsyat ada di tengah-tengah kita, saudara. Ya, bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia yang luar biasa. Ya, juga terima kasih pelayan Praise and Worship karena pelayanannya, saudara yang sudah hadir, saudara yang mengikuti lewat streaming. Ya, Tuhan berkati kita semuanya, saudara. Lah, sekali lagi saudara, kita bersyukur Tuhan menyertai, Tuhan berkarya luar biasa. Hari Jumat pertama kali kita ada miracle saudara, night service, ya ibadah semalam-malaman saudara. Dan saya ya cukup kaget saudara, yang datang banyak sekali sampai tempatnya enggak muat saudara, harus di luar, sampai ya sebagian harus kembali karena tempatnya enggak cukup saudara. Saya percaya Tuhan sudah nyalakan api doanya. Saya percaya Tuhan sedang menyalakan api Roh Kudusnya. Saya percaya Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat dan lebih dahsyat lagi, saudara. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah saudara, sekarang kita akan mulai masuk firman Tuhan. Kita masuk satu seri khotbah yang luar biasa, yaitu Open Heaven. Saudara, surga terbuka. Saya percaya kalau Tuhan memberikan tema ini saudara, maka Tuhan punya rencana supaya sungguh-sungguh saudara, surga itu terbuka bagi setiap kita, setiap jemaat, setiap kita bisa mendapatkan kasih karunia, bisa mendapat anugerah daripada Tuhan, juga termasuk khususnya bisa mendapat berkat materi kekayaan, karena itu bisa dipakai saudara untuk banyak, untuk memuliakan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan dan selamatkan banyak jiwa supaya setiap kita bisa menjadi berkat. Imani saudara dan taati semua firman Tuhan yang diajarkan, maka saya jamin saudara akan mengalami, karena Tuhan kita ya dan amin. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya tidak pernah lalai. Firman-Nya pasti benar. Firman-Nya pasti digenapi saudara. Saya percaya hari ini kita sesi ketiga, kita akan belajar dengan tema mengelola keuangan untuk mengalami keajaiban keuangan. Jadi kita akan belajar tentang mengelola keuangan. Bagaimana kita mengelola keuangan, saudara, akan menentukan berapa besar berkat yang bisa kita tampung di bawah surga terbuka. Saya bersyukur saudara, Tuhan rencanakan, bahkan Tuhan berikan tema surga terbuka, open heaven, berkat akan dicurahkan saudara. Tapi sekali lagi, seberapa kita bisa mengelola keuangan kita yang sudah Tuhan berikan pada kita, itu menentukan saudara, seberapa yang bisa kita tampung, seberapa yang bisa kita miliki. Amsal 21 ayat 20 dikatakan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Jadi akan ada harta yang indah dan ada minyak saudara di kediaman apa? Orang bijak saudara. Tetapi orang yang bebal saudara? Memboroskannya sehingga habis, sehingga di rumahnya tidak ada lagi harta yang indah, sehingga di rumahnya tidak ada lagi minyak saudara, enggak ada lagi saudara. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan orang bijak tetap makmur dan kaya. Kalau dia orang bijak, bijaksana atau pandai gitu saudara, akan tetap makmur. Katakan saudara, tetap makmur. Katakan saudara, tetap makmur. Sekali lagi saudara, tetap makmur dan saudara kaya. Itu tetap saudara, apa yang sudah didapatkan tetap saudara. Tetapi orang bodoh, kalau dalam terjemahan tadi, terjemahan baru dikatakan orang bebal. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih mudah, orang bodoh memboroskan hartanya. Kalau bodoh mengelola keuangannya akan diboroskan saudara. Jadi bijaksana mengelola keuangan, sekali lagi akan tetap makmur, akan tetap kaya, bahkan saya boleh katakan akan makin
makmur dan akan makin kaya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ya saat surga terbuka, berkat datang dalam kehidupannya, maka dia bisa mengelola dengan baik. Dia bijaksana dalam mengelolanya. Bukan hanya waktu dari atas datang saja yang sudah diterima, ini malah bisa dikembangkan, ini malah bisa dilipat gandakan, saudara. Enggak sampai hilang, malah makin bertambah-tambah, makin bertambah-tambah, makin bertambah-tambah. Dikatakan tetap makmur, tetap kaya. Saya katakan bahkan saudara, lebih makmur, lebih kaya, lebih sukses, lebih melimpah, lebih bisa jadi berkat, lebih berkenan. Beri tepuk tangannya yang meriah, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, ya orang ya bodoh mengelola keuangan akan kehilangan banyak berkat. Bukan karena tidak diberkati, seharusnya diberkati oleh Tuhan, tapi dia bodoh mengelola uangnya, saudara, sehingga uangnya banyak tersia-siakan, sehingga uangnya banyak diboroskan, sehingga uangnya banyak dihabiskan, saudara. Mungkin awalnya dia sudah kaya atau cepat sekali suksesnya, tapi sekali lagi akhirnya karena nggak bisa mengelola uangnya dengan baik, akhirnya juga cepat berkurang, bahkan cepat habis, bahkan akhirnya bisa habis sama sekali. Akhirnya jadi kekurangan, sekalipun open heaven sudah terjadi dalam hidupnya, sekalipun surga terbuka sudah terjadi dalam hidupnya, tapi kalau tidak bijaksana, maka apa saudara akan makin hilang. Jadi sejak saudara yang pertama ini menentukan kita itu pandai mengelola keuangan yang sudah Tuhan berikan atau tidak. Kalau kita tidak pandai mengelola atau bahkan bodoh, itu berkat sudah datang pun saudara akan makin habis, akan makin habis, akan makin habis. Tapi kalau kita pandai mengelola, maka akan makin bertambah-tambah, makin bertambah-tambah, makin bertambah-tambah, tetap kaya, tetap makmur, bahkan makin kaya, bahkan makin makmur. Karena apa? Bisa mengelola keuangan yang sudah Tuhan berikan, bisa mengelola keuangan karena sudah ada surga terbuka, karena sudah dapat anugerah berkat daripada Tuhan, dikelola dengan baik. Dan beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya pernah mendengar suatu kisah, saudara, tentang satu suku di pedalaman gitu, saudara. Wah, itu ada satu kebiasaan yang gak biasanya pada umumnya. Jadi dikatakan suku itu di satu daerah kepulauan gitu, saudara. Ya, dia senantiasa ya ada kesempatan orang itu bisa jadi raja buat suku itu, saudara. Diberi kesempatan menjadi raja 10 tahun, saudara. Tapi waktu jadi raja, dia diberi hak wewenang luar biasa. Semua ada di tangannya, saudara, luar biasa. Ya otomatis melimpah luar biasa. Tapi setelah 10 tahun dia akan dibuang di satu ya kepulauan kecil, di pulau kecil, di salah satu kepulauan itu, saudara, dan akan terbuang di situ. Hanya punya kesempatan, saudara, ya jadi raja 10 tahun, saudara. Jadi dilema, ada yang ingin jadi raja, tapi gimana setelah 10 tahun akan dibuang di pulau kecil. Kalau saudara di sana kira-kira berani enggak, saudara? Jadi raja 10 tahun, makmur 10 tahun, kaya 10 tahun, luar biasa melimpah 10 tahun. Tapi ingat, setelah itu 10 tahun dibuang ya di satu pulau kecil gitu, saudara. Ya di sana sendiri. Kira-kira kalau saudara diambil apa enggak, saudara? Kalau punya kesempatan diambil enggak? Diambil enggak? Berani? Setelah itu dibuang loh. Iya, dulu kelihatannya sudah pernah, saudara. Jadi ada satu orang luar biasa sekali, saudara. Akhirnya dia siap untuk jadi raja, saudara. Waktu dia jadi raja di sana, saudara, dia sudah tahu dia hanya 10 tahun saja. Tapi setelah itu dia akan dibuang di sebuah pulau kecil. Maka sementara dia menjadi raja, dia mulai gerakan, saudara. Rakyatnya membangun pulau kecil itu. Dibangun pulau kecil itu, tempat yang berkecil, dibangun infrastrukturnya, saudara, untuk ke sana bisa lancar. Mulai dibangun ya villa
villa-villa mulai dibangun, saudara. Tempat-tempat yang indah-indah mulai dibangun menjadi luar biasa sekali, saudara. Jadi akhirnya selama 10 tahun, ya pulau kecil yang jadi pembuangan, yang ditakuti oleh banyak raja, itu sudah menjadi tempat yang jauh lebih bagus, jauh lebih indah daripada pulau yang dipakai untuk penduduk. Malah semua penduduk ingin ke sana malah, saudara. Jadi luar biasa, setelah dia selesai 10 tahun, saudara, dia dipindahkan, dibuang di situ, lebih makmur lagi, ditempatkan lebih bagus lagi. Saudara, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Pelajarannya tergantung kesempatan, waktu berkat datang, waktu dia bisa jadi raja, pegang banyak otoritas, pegang banyak harta, dia bisa mengelola dengan baik atau tidak. Kalau tidak, akhirnya jadi raja yang dibuang di kepulauan kecil yang tidak ada apa-apanya, bisa binasa. Tapi kalau dia bisa mengelola dengan baik, itu kesempatan, itu anugerah. Orang bijak, saudara, akan tetap kaya, bahkan makin kaya, akan tetap makmur, bahkan makin makmur, bahkan makin melimpah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi saya percaya pelajaran ini, kalau saudara bisa tangkap, pelajaran yang sangat penting sekali. Open heaven itu sudah penting, dapat berkat luar biasa. Tapi sekali lagi, yang menentukan kita tetap cukup, kita tetap melimpah, kita tetap bisa jadi berkat atau tidak adalah bisakah kita mengelola berkat yang sudah Tuhan berikan, saudara, anugerah yang sudah Tuhan berikan, saudara, kekayaan yang sudah Tuhan berikan, itu lebih menentukan, saudara. Kita akan belajar tentang Yusuf. Kemampuan mengelola berkat yang bijaksana inilah yang membedakan Yusuf dibandingkan orang lain, sehingga ia tetap kaya dan tetap makmur di segala musim kehidupannya. Bahkan menurut saya dia lebih makmur, seperti yang saya katakan tadi. Kalau saudara masih ingat, ya Yusuf sementara ada di Mesir, saudara dengar, ya rajanya ya dapat mimpi, nggak ada yang bisa mengartikan mimpi. Hanya dia dipanggil, dia bisa menjelaskan mimpinya, dia juga bisa menjelaskan arti mimpinya, yaitu akan ada 7 tahun kelimpahan luar biasa. Tapi setelah itu ada 7 tahun ya kekeringan, kemarau yang luar biasa sekali, saudara. Jadi itu ada sesuatu yang mengagetkan sekali oleh Fir'aun. Lalu dipikirkan bagaimana bisa mengatasi 7 tahun kelimpahan. Tapi hanya ada 7 tahun ya kekeringan, kelaparan yang luar biasa sekali. Lalu Fir'aun, saudara, ambil keputusan, kalau yang lain gak bisa mengerti mimpinya, gak bisa mengerti arti mimpinya, pasti juga gak bisa mengatasi, saudara. Tapi Yusuf bisa mengerti mimpinya apa, sekalipun dia gak lihat, dia bisa mengetahui arti mimpinya. Pasti dia punya kepandaian juga untuk mengatasinya, untuk mengerjakannya, untuk menghadapinya dengan baik. Sehingga ceritanya Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Dan sungguh-sungguh terjadi, saudara, kelimpahan 7 tahun. Oh, saat 7 tahun itu kalau saudara bisa bayangkan di sana, kelimpahan luar biasa. Panen besar-besaran luar biasa. Oh, semua petani mungkin kaya raya, tiba-tiba mendadak maju semua. Semua panennya luar biasa. Petani maju semua, petani makin kaya semua. Saya percaya juga peternakan saat itu, wah, karena rumputnya hijau, semua peternakan juga luar biasa. Oh, gambarannya saja lembunya jadi gemuk-gemuk luar biasa. Baik petani, peternak, dan saya percaya bukan hanya itu, bagian properti juga makmur sekali. Karena orang melimpah, orang kaya, mungkin beli rumah, mungkin beli ini, dan banyak sekali. Di semua bidang makmur luar biasa, saudara. Semua makmur luar biasa. Orang kalau ya tiba-tiba kaya itu kadang-kadang lupa diri. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, saudara. Banyak orang, saudara, langsung gaya hidupnya berubah, saudara. Mungkin Yusuf sudah memberikan tahu, jangan seperti itu. Ya harus kita pikirkan, ada 7 tahun kelaparan, saudara. Ya, saya percaya orang-orang tidak mendengarkan Yusuf. Wah, terus saja Yusuf beda, betul nggak, saudara? Dia ngatur ya semuanya
disiapkan untuk nanti 7 tahun kelaparan. Saudara bisa ingat di Alkitab ditulis setelah 7 tahun kelimpahan masuk 7 tahun kelaparan. Mulai orang itu bingung karena panennya mulai gagal, karena peternakannya mulai makin merosot mundur, karena semua properti mulai tidak laku lagi, orang mulai butuh uang, dan akhirnya orang mulai jual rumah, orang mulai jual ternak, orang mulai jual banyak, semua kacau semua, saudara. Ya seperti kalau sekarang coba bayangkan, terjadi krisis ekonomi mungkin seperti tahun 97, 98 dan terjadi seperti itu, saudara. Dan saudara perhatikan, akhirnya semua jual tanah, jual rumah, saudara. Jual, saudara. Mungkin kalau punya mobil sampai sawahnya dijual, akhirnya semuanya dijual, saudara. Yusuf sebaliknya, saudara. Akhirnya justru saat 7 tahun, saudara, kekeringan, dia bukan ikut melarat, dia justru tetap kaya, dia justru tetap makmur. Bahkan saya katakan bukan hanya tetap kaya, bukan hanya tetap makmur saja, dia makin kaya, dia makin makmur, dia makin melimpah. Sampai tanah di sana boleh dibilang dibeli semua oleh dia bagi Firaun, bagi raja. Saudara perhatikan cara mengelola ini buat dahsyat, penting dan penting. Berkat itu penting, saudara. Tapi dengar, cara mengelola ini menentukan kita tetap pegang berkatnya atau tidak. Kita ini kehilangan lagi berkatnya atau tidak. Berkat yang pernah Tuhan berikan sungguh-sungguh ada di tangan kita atau tidak. Sungguh-sungguh terus eksis di dalam kehidupan kita atau tidak. Atau habis lagi, hilang lagi. Sebab kita bisa lihat dalam kehidupan manusia, kadang-kadang orang sebetulnya sudah diberkati luar biasa, tapi karena nggak bisa mengelola uangnya dengan baik, saudara, hanya makin habis. Bahkan ada yang dapat warisan besar sekali, tapi nggak bisa mengelolanya. Makin habis, dan makin habis. Betul? Hidup manusia itu gelombang, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dalam bisnis selama saya muda sampai sekarang saya lihat naik turun. Kadang ada saatnya luar biasa pembangunan, kadang-kadang waktunya krisis. Setelah krisis sekian lama ada waktunya kebangkitan lagi di dunia bisnis, saudara. Tapi ada waktunya kembali. Ini sama seperti zaman Yusuf, ada 7 tahun kelimpahan luar biasa. Tapi ingat juga akan ada 7 tahun krisis yang kekurangan, saudara. Tergantung kita bisa mengaturnya. Gak bisa mengaturnya, krisis itu bencana. Bisa mengaturnya, krisis gak jadi masalah. Justru krisis mendatangkan Kristus penuh anugerah dalam hidup kita yang luar biasa. Saudara, kita bisa lihat tadi kemarin saya minta beberapa contoh, ya Michael Jackson misalnya dikeluarin, coba Michael Jackson, dia dapat penghasilan, bisa dapat penghasilan luar biasa, tapi semuanya habis total dan tidak ada artinya lagi. Seperti orang gak punya apa-apa, malah akhirnya jadi melarat, akhirnya jadi terjerat utang yang banyak, saudara. Nah itu saudara lihat, ya King of Pop, Michael Jackson, penyanyi pop terkenal dunia, melalui karya-karya luar biasa. Si Raja Pop ini diketahui memiliki aset bersih 236 juta atau setara dengan 2,417 triliun. Siapa di sini yang punya 21 triliun? Oh enggak ada. Siapa yang punya 2 triliun? Enggak tahu ada enggak. Tapi nantinya akan ada di keluarga Allah. Dinubuati, diberkati, saudara. Iya, dia pernah mencapai sekian. Lanjutkan. Namun sayang, Michael menggunakan sebagian besar uangnya untuk traveling, seni, membeli perhiasan, hadiah dan barang-barang mewah. Lanjutkan. Ya, dan akibatnya sampai kematian Michael Jackson pada tahun 2009 ternyata masih menyisakan hutang. Pria yang dijuluki King of Pop ini masih meninggalkan hutang hingga 250 juta. Ini euro gak usah. Lebih dari 4 triliun.
pernah dapat berkat 2,4 triliun. Enggak tahu ngelolanya, malah hutangnya 4 triliun. Siapa yang mau dapat berkat 2,4 triliun, tapi setelah itu hutang 4 triliun. Siapa yang mau? Enggak mau, saudara. Kalau hanya diberkati saja mau, saudara ya. Tapi karena ini apa? Bedanya apa? Hanya enggak bisa mengelola uang. Sebetulnya sudah punya kesempatan yang luar biasa. Ya, Mike Tyson coba sama saja. Coba satu lagi, Mike Tyson. Ya, juga ngalami hal yang sama. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Ya, Mike Tyson. Ya, selama puncak karirnya berhasil memiliki penghasilan 212 juta dolar, saudara. Sekitar 3 triliun, malah lebih banyak loh, saudara. Iya, yang digunakan untuk membeli rumah, mobil, pakaian dan lain-lain. Biaya hidupnya per bulan mencapai lebih dari 400.000 dolar, 4 miliar. Di sini siapa yang biaya hidupnya satu bulan lebih dari 4 miliar, saudara? Gimana, saudara ya? Dapatnya banyak sekali, tapi biaya hidupnya besar sekali. Ya, enggak tahu itu tidurnya di mana itu, saudara. Makannya apa kok sampai 4 miliar? Lanjutkan. Ya, petinju kelas berat dunia ini menyatakan dirinya bangkrut dan belakangan darinya tampil lagi di televisi dan menyatakan bahwa dia benar-benar jatuh miskin. Saat ini dia harus menanggung hutang sekira 35 juta dolar. Jadi sekarang masih hutang 350 miliar pada waktu ini ditulis. Kenapa? Dia sudah sukses. Dia sudah jadi orang top di dunia. Dia sudah dapat kekayaan yang luar biasa. Kenapa miskin? Kenapa terjerat hutang? Hanya satu, enggak bisa mengelola dengan baik. Bodoh dalam mengelola dengan baik. Enggak pandai, enggak bicara, enggak bijaksana, enggak bisa mengelola dengan baik. Dan akhirnya sia-sia, kesuksesannya sia-sia, perjuangannya sia-sia. Berkat yang sudah diraihnya sia-sia dalam kehidupannya, malah saudaranya terjerat miskin lagi. Jadi pertama perlu open heaven, perlu sekali. Berkat datang perlu sekali. Tapi dengan yang kedua, yang gak kalah pentingnya, menurut saya juga lebih penting lagi mengelolanya. Sehingga tidak habis, justru bisa dilipat gandakan. Bisa dilipat gandakan dengan luar biasa. Lah, kita akan belajar mengelola berkat, caranya Yusuf. Tadi kita sudah belajar tentang Yusuf yang luar biasa. Yang pertama, di masa sukar Yusuf tetap apa, saudara? Tetap apa, saudara? Bertahan. Katakan, saudara, tetap apa? Bertahan. Manusia itu enggak tentu, saudara. Seperti tadi saya katakan, pernah kadang-kadang naik, pernah kadang-kadang turun. Musim itu kadang musim hujan, kadang-kadang musim kemarau. Betul, saudara? Saudara ingat, dia dulu itu di Roma anak emas. Anak yang paling dikasih oleh orang tuanya. Dia diberi fasilitas lebih dari semua kakak-kakaknya. Dia diberi jubah paling mahal, pakaian paling mahal, luar biasa, saudara. Tapi dia sempat ngalami, saudara, karena diiri oleh saudaranya, lalu diperlakukan, saudara, kejam oleh saudaranya, dijual. Akhirnya si Mesir jadi apa, saudara? Budak. Jadi apa, saudara? Budak yang keras jadi apa, saudara? Jadi budak, saudara. Itu adalah masa yang sukar. Itu adalah masa sulit, saudara. Tapi luar biasa, saat dia menghadapi masa sukar, masa sulit, saudara, dia tetap bertahan. Dia tidak lemah, dia tidak putus asa dan tidak mau berjuang. Dia tidak kecewa, dia tidak kecewa dengan Tuhan, dia tidak kecewa dengan keluarganya. Dia tetap saja bertahan, dia tetap saja kuat menjaga imannya, tetap bertahan. Kalau Yusuf tidak bertahan saat kesukaran, dia jadi orang yang putus asa, merasa sudah habis, sudah jadi menyerah, kalah, dia tidak ada perjuangan lagi, dan akhirnya dia tidak pernah bangkit dari kesukaran, gak pernah bangkit dari kehancurannya. Betul, saudara? Dia akan terus bahkan mati sebagai budak yang sangat menderita, budak yang sangat kekurangan. Dia tetap bertahan, dia tetap bertahan.
dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara saudara ya saat ini atau sekali waktu mengalami kesukaran dalam hidup saudara, bahkan ya mengalami kekurangan, kemiskinan, dalam nama Tuhan Yesus jangan menyerah, tetap bertahan. Dalam nama Tuhan Yesus jangan kecewa, tetap bertahan. Gak usah nyalahkan siapa-siapa. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang baik dalam segala musim kehidupan kita. Karena Dia turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan. Gak perlu sakit hati. Gak perlu kecewa. Saudara Yusuf gak kecewa dengan saudara. Tetap saja bertahan. Tetap saja punya iman. Itu perisai yang luar biasa sekali, saudara. Kalau saat ini kita sedang ada masa sukar, pesan Tuhan, kuat dan teguhkan hatimu. Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi teguhkan hatimu, kuatkan hatimu dengan sungguh-sungguh, saudara. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang kuperintahkan padamu oleh hamba-Ku Musa. Teguhkan, kuatkan hatimu, saudara. Oh, dan apa? Bertindak hati-hati. Bertindaknya tetap sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau apa? Beruntung. Akhirnya engkau beruntung. Akhirnya engkau dapat anugerah. Akhirnya engkau dapat berkat. Akhirnya engkau mengalami open heaven. Akhirnya engkau berkat dicurahkan dalam kehidupan saudara. Ya, beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi saya ulangi sekali lagi. Saat sukar, saat sulit, saat saudara jatuh di paling bawah, saat saudara tertekan sekali kekurangan dalam hidupmu, tetap bertahan, tetap teguh, tetap kuatkan hatimu dengan sungguh-sungguh, tetap pegang ya Tuhan. Bapak punya iman, saudara, bahkan tidak sakit hati, tetap saja bertahan dengan baik. Itu luar biasa. Bahkan bukan hanya itu saja, saudara, ya mulai ngatur pengeluaran harus lebih kecil dari pemasukan, saudara. Yusuf itu dulu ya anak emas, pasti wah semua lebih luar biasa. Ya, tapi dia harus bisa menyesuaikan, apalagi jadi budak. Kita juga sama, saudara. Ya, harus mulai belajar. Kalau saudara yang sedang bergumul, saudara yang sedang punya masalah keuangan, belajar. Ini sudah diajarkan bertahun-tahun. Sebetulnya konsepnya mudah saja, saudara. Yaitu apa? Pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan. Katakan, saudara. Pengeluaran lebih kecil dari pemasukan. Sekali lagi, pengeluaran lebih kecil dari masukan. Sekali lagi, yang keras, pengeluaran lebih kecil dari pemasukan, saudara. Belajar, mulai, saudara, mengusahakan, saudara. Sekarang pengeluarannya diatur, ya, supaya lebih kecil, saudara. Supaya lebih kecil. Mungkin ada di antara saudara dari dulu memang belum pernah ya diangkat berkat luar biasa. Tapi tetap saudara, kalau saudara mau open heaven, kalau saudara mau diberkati jadi berkat, mulai sekarang coba cek semua keadaan saudara. Pengeluaran saudara dengan pemasukan lebih besar mana? Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Supaya bisa punya peningkatan, supaya bisa mulai kemajuan, supaya ngalam breakthrough dalam keuangan. Ya, setelah teguh, kuatkan hatimu. Langkah pertama, sungguh-sungguh diatur pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan. Bagi yang sungguh-sungguh sedang terjepit maupun yang sudah melimpah. Sebab biasanya orang diberkati besar, lalu pengeluarannya jadi besar. Bahkan karena ya sekalipun berkatnya besar, pengeluarannya lebih besar lagi. Akhirnya juga bisa minus, akhirnya juga bisa kekurangan. Ambil keputusan sungguh-sungguh. Kalau saudara sudah mulai menyadari pengeluaran saudara lebih besar, saudara harus mulai paksa diri. Ya, hilangkan gengsi, berani ikat pinggang saudara. Sebab kalau tidak akan minus, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Seperti Mike Tyson, seperti siapa tadi yang pertama siapa? Michael Jackson saudara. Besar pun kalau pengeluaran
yang terlalu besar, akhirnya juga akan habis. Jadi saudara teguhkan, lalu mulai sungguh-sungguh atau seperti itu. Setiap saudara, Tuhan sudah rencanakan breakthrough dalam keuangan. Saat ini juga saudara mulai belajar, ya, melihat pengeluaran saudara itu lebih besar atau lebih kecil dari pemasukan. Itu mudah. Kalau saudara sudah lihat, pastilah, ini hukum matematikanya pastilah. Kalau pengeluaran sampai lebih besar, pasti makin melarat, makin melarat, makin melarat, makin berkurang hartanya, makin tambah hutangnya, makin tambah hutangnya, makin tambah uangnya. Tapi kalau dibalik, saudara, pengeluaran lebih kecil, pasti saudara akan makin bertambah, hartanya makin bertambah, makin bertambah, makin kaya, makin makmur, dan makin makmur. Itu sederhana sekali. Hanya kadang-kadang nyatanya di dalam kehidupan selalu kita pikir, udah iso pak, ini biaya hidup sekian. Kita kan selalu gitu saudara, nggak bisa, 1 bulan itu sudah nggak cukup, mau diperes-peres nggak cukup. Itu tergantung kita, tempat statusnya di mana saudara. Cukup nggak cukup itu relatif. Saya sering katakan, makan itu saja relatif. Makanan paling mahal berapa? Berapa Wendy? Sekali makan paling mahal berapa ya? Berapa? Sak ngerti nih wis paling mahal berapa? 1 juta ya saudara. Bagi saya percaya lebih, ada banyak yang lebih saudara. 1 juta sekali makan. Paling murah berapa makanan? Paling murah berapa? 20.000? Loh 2.000 aja kok, ada kok. Kalau sudah masuk perut, vitaminnya kira-kira sama atau beda atau gimana? Podo wae. Belum tentu, kadang-kadang yang 1 juta malah baik buat kolesterol, terus grisit, malah buat sakit, ya toh? Makanan orang kaya kan seringkali malah bahaya, betul enggak saudara? Loh, itu kita kok, pakaian kan gitu juga, ayo. Pakaian paling mahal berapa? Tergantung enggak saudara, betul enggak? Paling murah, paling mahal berapa? Paling mahal berapa ya? 1 miliar ada enggak? Ada loh pakaian manten itu kalau raja-raja, ratu-ratu ya. Paling murah berapa? Rok manten lah gitu, kalau saudara mau manten paling murah berapa? Gratisan aja ada kok. Loh, di gereja itu juga ada salon yang mau nyili, betul saudara ya? Kalau saudara enggak ada salon jemaat kita yang mau dipinjemin saja, enggak usah bayar, ada kok. Betul enggak saudara? Sebetulnya tetap tergantung kita. Mau masih bisa, saudara. Ya, sekolah mau bayar yang berapa? Itu juga relatif sekali, saudara. Betul? Jadi sekali lagi saudara belajar. Tetap belajar, sekalipun sulit lah saudara ya. Kadang-kadang sulit, tetap sulit. Ya, istri saya kebaktian jam sekarang hari ini, saudara, biasanya minggu. Tapi karena besok saya pergi juga kebaktian. Nah, dia sering bersaksi. Ya, masih ingat kalau istri saya bersaksi gimana dulu makan kadang-kadang apa? Telur 1 diputar-putar gini. Biar apa? Biar apa? Babar gitu besar, lalu dipotong jadi 5, setiap anak 1/5 dari 1 telur. Kalau beli bakso datang, ya orang tuanya bawa panci besar untuk apa? Kuahnya saudara, lalu baksonya 5 ya, 1 anak 1 gitu saudara. Jadi sekali makan 1 gelinding bakso atau 1/5 telur saudara. Lah saudara, bisa sukses gak? Bisa berhasil gak? Bisa sehat gak? Nyatanya sekarang sehat. Sudah umurnya ya dekat dengan saya masih kelihatan 17. Sekarang jadi ibu gembala sidang. Betul tak? Nyatanya bisa. Ya langkah pertama sekali lagi saudara, belajar. Itu hukum. Kalau saudara langgar sudah pastilah. Saudara akan mengalami kesulitan, saudara. Coba kita akan lihat 1 orang lagi bernama Mari Riana. Kelihatannya motivator yang sudah terkenal sekarang, saudara. Ya, pada saat Mary Riana
sampai di Singapura untuk pertama kalinya uang yang dimilikinya sangat terbatas. Karena tidak memiliki dana yang memadai untuk membayar kuliah dan biaya hidup, Mary meminjam dana beasiswa sebesar 40.000 saudara pada pemerintah Singapura untuk sekolah hutang, saudara. Besok harus bayar, kerja bayar gitu. Ada program seperti itu. Setelah itu Mary menghitung-hitung dan menemukan bahwa bahkan dengan pinjaman itu ia hanya mengantongi $10 untuk biaya hidup setiap minggu. Ya, dia baca 10.000. $10 itu berapa? Berapa ya? 100.000 satu minggu. Gimana saudara? Bisa enggak? Sudah enggak usah hidup Singapura, hidup di Solo bisa enggak? Satu minggu 100.000 bisa enggak? Saya mau tanya saudara, jangan orang lain, jangan ngomong bisa. Kalau saudara bisa enggak? Loh, ini perlu diterapkan dan diri sendiri. Saudaranya punya jatah seminggu 100.000. Ada orang mikir mati aku. Satu minggu 100.000 makan apa? Nyatanya jadi orang hebat akhirnya. Lanjutkan. Ya, enggak ya. Oh ya ini ya. Untuk berhemat setiap pagi ia hanya makan mie instan. Setiap pagi hanya mie instan. Siangnya 2 lembar roti tawar. Saudara lihat. Malamnya ia mengikuti kumpulan atau seminar demi makan gratis dan terkadang ia berpuasa. Jadi satu hari 1 mie instan dan 2 itu loh roti nasi itu loh saudara, tahu enggak? Dipotong itu saja. Satu hari cuma itu. Malamnya golek gratisan. Pas ada gebiar penuai, ada makanan. Aku harus teko. Kalau enggak datang gimana? Loh, betul tak saudara? Betul enggak saudara? Ada catering, aku harus teko. Nambah gizi. Loh, betul enggak saudara? Betul enggak? Ini fakta loh saudara. Ya. Bahkan kalau enggak ada terpaksa puasa. Saudara. Bukan doa puasa. Puasa enggak punya uang. Lanjutkan. Sudah tadi? Oh udah. Ya. Setelah lulus, ia bertekad untuk mewujudkan ya, resolusinya akan kebebasan finansial sebelum usia 30 tahun. Ia pun mulai usaha di bidang jasa keuangan. Nyatanya bisa lulus, betul enggak? Setelah lulus enggak berhenti, tetap berusaha lagi. Lanjutkan. Ya, lanjutkan PowerPoint. Di awal perjuangannya pun Mary masih tetap harus hidup dengan berhemat. Jadi dia sudah lulus, dia sudah punya pekerjaan. Ya, bidang keuangan tetap hemat. Setiap pengeluarannya ia atur dengan hati-hati. Sampai pada akhirnya keuangannya membaik. Mary pun berhasil melunasi hutangnya dan mewujudkan impiannya. Bisa enggak? 1 minggu 100.000. Kalau saudara bisa jalan seperti dia, bisa nabung enggak? Pengeluaran saudara bisa lebih kecil atau tidak? Oh, bisa loh, anak kecil aja berani teriak. Bisa! Bisa enggak saudara? Ayo teriak, bisa enggak? Teriak lebih keras. Baru sedikit ada yang apa? Saudara boleh boleh biayanya makin uang, saudara akan terus langganan dengan tukang pelecet. Nah, iya pasti kok. Itu matematika sudah nggak bisa apa-apa, saudara. Betul nggak? Kalau pengeluaran lebih besar, itu sudah pasti utang. Itu sudah pasti terjerat utang. Itu sudah pasti. Kalau sudah gini diam semua. Loh, betul saudara. Jadi sekali lagi yang pertama seperti itu, bertahan dengan iman, tetap percaya, teguhkan kuatkan hatimu, sungguh-sungguh mulai mengatur pengeluaran lebih kecil dari pemasukan. Yang kedua, Yusuf melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya sehingga terobosan bisa terjadi. Jadi berikutnya saudara, dia mulai melakukan yang terbaik. Dia bukan hanya bertahan, tak imani, aku bertahan. Bukan hanya itu saja saudara. Dia mulai berjuang, ya melakukan yang terbaik supaya bisa dapat hasil yang terbaik. Dia
berjuang melakukan yang terbaik supaya juga dapat penghasilan yang terbaik. Sekali lagi, kita akan baca Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Saudara dengar, ya sekalipun dia jadi budak dalam keadaan sukar, dia teguh, ditambah lagi dia berusaha jadi budak yang pekerjaannya baik, jadi budak yang berkualitas, jadi budak yang bisa mengejarkan yang terbaik, sehingga dia kerjakan lebih baik dari budak yang lain, sehingga dia menjadi yang terbaik daripada budak yang lain. Dan waktu saudara, bosnya lihat dia, kagum, tersentuh hatinya. Saya percaya Tuhan juga senang dia diberkati. Tapi membuat Potifar ambil keputusan, dia diangkat menjadi kepala di rumahnya, saudara. Kenapa? Dia lakukan yang terbaik, dia lakukan terbaik, dia lakukan terbaik, saudara. Dan itu mendatangkan anugerah. Setelah dia diangkat, maka berkatnya tambah, saudara. Maka anugerahnya tambah, saudara. Maka penghasilannya tambah, saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi langkah berikutnya untuk setiap saudara, setelah bertahan, belajar menghemat, sekarang belajar meningkatkan skill, kepandaian, belajar, meningkatkan kerja saudara, meningkatkan perjuangan saudara, yang pasti supaya saudara bisa menghasilkan yang lebih baik daripada sebelumnya, makin baik lagi daripada sebelumnya, lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jangan biasa-biasa. Kalau saudara kekurangan ilmu saudara, perjuangan saudara seperti itu tidak ditingkatkan, penghasilanmu yang sama terus, enggak akan berubah. Kepandaianmu harus tingkatkan supaya kamu lebih pandai hasilnya akan lebih banyak. Perjuanganmu harus ditingkatkan, pekerjaanmu, pelayanmu harus tingkatkan, melakukan lebih baik, saudara, pandainya lebih baik supaya penghasilanmu tambah. Betul? Baik yang saudara sejak lahir masih biasa-biasa kurang saja, atau yang dulu jatuh, saudara dengar, tingkatkan, persembahkan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Maksudnya saudara punya level yang lebih tinggi, saudara punya kepandaian yang lebih tinggi, saudara punya perjuangan yang lebih tinggi, saudara punya usaha yang lebih tinggi. Naik. Dr. Grandi ini sekolah lagi, tujuannya apa? Ya makin pandai toh, ya toh. Tujuannya supaya makin pandai, penghasilannya makin kurang atau makin tambah? Makin tambah. Hidup itu jangan berhenti belajar. Saudara masih ingat pernah ditegur oleh Tuhan, sekalipun gereja kita sudah besar, jangan pernah berhenti belajar. Orang yang berhenti belajar bukan hanya stuck, tapi turun. Dunia maju dengan pesat, dunia maju dengan cepat. Jangan sampai berhenti untuk belajar. Apalagi yang masih muda, apalagi yang masih keluarga muda, bahkan yang sudah tua, jangan berhenti untuk belajar, saudara. Karena dunia maju dengan pesat, saudara diam saja sudah ketinggalan, saudara. Belajar. Saudara berjuang, lakukan yang terbaik. Kalau saudara dulu buka rumah makan, saudara, biasa-biasa saja, uangnya cukup biasa saja. Saudara belajar yang buat makanan yang lebih baik, belajar, berlatih, berjuang, bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Saudara jadi karyawan, jangan sudah office boy sudah cukup biasa. Belajar lagi. Saudara punya kepandaian, saudara akan diangkat. Bukan belajarnya, saudara persembahkan sebagai karyawan yang mempersembahkan yang lebih baik untuk perusahaan. Lebih baik lagi. Saya percaya orang akan lihat posisi saudara akan diangkat. Sekarang saya ajak saudara aplikasikan. Bagaimana dengan saudara dalam bekerja supaya menghasilkan. Saudara biasa-biasa terus,
Atau saudara berjuang, bisa lakukan yang lebih bagus. Kalau saudara biasa-biasa terus, jangan mengimani open heaven. Saudara berjuang lebih, Tuhan senang. Saudara diberkati, orang senang, saudara diangkat. Dalam pelayanan, dalam apapun sama saja. Belajar lebih, berjuang lebih. Ya berusaha mempersembahkan yang lebih baik lagi. Kita coba lihat satu lagi saudara. Ya PowerPoint dari Sir John Templeton. Ya, adalah seorang investor saham, pengusaha sukses dan dermawan yang hidup pada tahun 1912-2008. Siang dan malam ia melahap semua buku yang bisa ditemukan. Belajar, saudara. Ia mengarahkan hatinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sudah pasti yang paling penting belajar adalah firman Tuhan siang dan malam. Lalu buku-buku yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Saudara, ini terus belajar. Dia berdoa dan minta Tuhan mengajari bagaimana seharusnya berbisnis dan investasi. Dia minta diberi hikmat, diberi pewahyuan, pembukaan oleh Tuhan. Ya, bagaimana bisnis dan investasi. Lanjutkan. Sampai akhirnya dia juga bisa melihat the way of stock investment, jalan investasi. Sejak saat itu setiap dolar saham yang dia investasikan hasilnya bisa dipastikan untung. Bukan seperti judi, pasti untung karena dari perhitungan yang tepat, saudara. Iya. Dan berlipat ganda dengan dahsyat. Investasi bukan lagi ya gambling atau judi atau coba-coba. Siapa tahu nanti naik. Orang biasa saham hanya gitu, untung-untungan. Kalau ini naik, dia sudah pakai perhitungan. Karena dia sudah belajari tebak-tebakan, untung-untungan. Tapi investasi adalah sebuah kepastian. Bagi dia pasti, dia sudah punya rumusnya. Dia sudah punya ilmunya, pasti. Lanjutkan. Itu sebabnya disebut sebagai salah seorang bapak investasi yang paling dihormati di dunia sampai sekarang ini. Bukan hanya itu saja, tapi Sir John, bacanya gimana saja, Templeton gitu ya, menggunakan kekayaannya untuk melayani Tuhan, membangun gereja, menolong orang yang membutuhkannya. Dia mendedikasikan hidupnya sebagai pelayan Tuhan dan menyumbangkan lebih dari 10 triliun menjadi berkat. Tadi Michael Jackson cuma 2,4, utangnya malah 4T. Dia dari nggak punya sampai nyumbangnya 10T. Bukan kekayaannya saudara, nyumbangnya 10T. Nah, masih atau habis? Habis ya. Saudara perhatikan kenapa? Belajar. Ayo saja setiap saudara jangan biasa-biasa terus. Belajar. Tuhan dorong saya belajar dan belajar. Jadi yang pertama tadi mengecilkan ya pengeluaran, dari belajar memperbesar kemasukan. Dibalik saudara, pengeluarannya dikecilkan, pemasukannya diperbesar. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Yang ketiga, Yusuf membuat perencanaan keuangan yang baik. Setelah itu saudara, dia mulai membuat rencana yang luar biasa. Saudara, ya Kejadian 41:33 sampai 37. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi penguasa atas tanah Mesir. Baik juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yaitu menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam 7 tahun kelimpahan itu ia memungut apa saudara? 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus apa? Bukan menghabiskan, mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun ya gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. 36, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi apa? Persediaan untuk negeri ini
dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa. Karena kelaparan itu musuh itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Kalau saudara bisa renungkan ini luar biasa. Yusuf itu sudah punya perencanaan untuk 14 tahun. 7 tahun kelimpahan. Dia sudah punya perencanaan, dihitung semua 1/10 artinya 20% simpen, 20% simpen, jangan dihabiskan, 20% simpen, 20% simpen, semua hasilnya 20% simpen, yang lain foya-foya, wah sekarang melimpah, nggak akan habis pikir yang itu, tapi dia enggak simpen, ya dia punya rencana 7 tahun itu simpen terus dari hasil 20%, makin panennya besar, simpennya makin besar. Panennya makin besar, simpennya makin besar. Ya panennya makin besar. Oh tahun pertama, tahun 2 lebih banyak, tahun ketiga lebih banyak. Untuk apa? Persediaan 7 tahun kelaparan. Dia punya perencanaan. Sehingga saudara lihat, waktu 7 tahun kelaparan, semua orang gak punya hasil, jual perhiasan. Gak punya hasil lagi, jual. Mungkin ternaknya gak punya hasil lagi, jual. Akhirnya terbahasa tanahnya gak punya hasil, jual. Tapi Yusuf gak, sudah punya perhitungan, perencanaan yang luar biasa. Dia hitung justru orang lain 7 tahun kelaparan itu menjadi krisis, tapi dia justru jadi kesempatan loncatan yang lebih tinggi. Sampai kalau saudara pelajari di Alkitab, hampir seluruh tanah Mesir itu menjadi milik yang didapatkannya untuk Firaun. Sampai sekarang sama loh saudara lihat. Orang banyak berkata, kadang-kadang naik tinggi, kadang-kadang turun. Saat ini katanya ini sedang mulai turun. Orang uangnya sudah banyak yang sulit. Banyak jual tanah, saat ini waktunya beli, kadang-kadang gitu. Jadi ada banyak. Saudara harus ada perhitungan, perencanaan yang baik. Amsal 24 ayat 6a, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan akhirnya engkau bisa menang. Buatlah perencanaan keuangan yang baik, buat anggaran bulanan, saudara. Buat anggaran, dulu pernah diajarkan saudara. Buat yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga. Tapi jangan lupa, nomor 1 Tuhan, jangan lupa. Tuhan harus diutamakan dari semuanya. Berkat adalah dari Tuhan. Open heaven bisa bukanya Tuhan. Yang memberkati Tuhan. Yusuf maju tadi dikatakan, karena diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu sumber berkat. Jangan lupa saudara. Mungkin 10% untuk kembalikan perpuluhan. 10% untuk disimpan, ditabung, dipersilakan atau diinvestkan sesuatu lagi saudara. Jangan dipakai untuk yang makin habis saudara. Terus saudara buat perencanaan yang baik, dan saya percaya kasih karunia anugerah Tuhan akan datangkan berkat yang luar biasa. Beri tepuk tangan saudara. Yang keempat, Yusuf komit mengerjakan rencananya. Dia bukan hanya buat rencana, tapi sungguh-sungguh dilakukan. Saya mau tanya, tahun yang lalu sudah diajari tak saudara? Buat ya, setelah saudara dapat penghasilan ya 10%, ya perpuluhan 10%, diinvestasikan, disimpan, ditambahkan, bisa tabungan, bisa diberikan rumah, tanah, bisa diberikan emas yang bisa naik gitu saudara. Dilakukan enggak? Banyak orang suka belajar, tapi enggak suka melakukan. Dilakukan enggak? Diam semua. Karena belum melakukan. Gimana? Iman tanpa perbuatan mati. Bahkan ilmu tanpa action kosong. Lakukan sungguh. Saya dorong setiap saudara ambil keputusan. Lakukan sungguh. Kalau saudara tetap argumentasi, enggak cukup Pak, enggak bisa, ya sudah. Saudara selamanya keadaanmu enggak berubah. Kalau saudara berani percaya firman Tuhan, saudara berani melakukan, hidupmu berubah. Tergantung kita. Saya doakan saudara, orang-orang yang berani dipersiapkan oleh Tuhan, mengalami terobosan, bukan lagi kekurangan, tapi kelimpahan. Saudara dicukupi oleh Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan,
saudara bisa jadi berkat bagi hidupmu. Saudara bisa jadi berkat bagi keluargamu. Saudara jadi berkat bagi gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan. Jadi berkat bagi sesama. Beri tepuk tangan yang meriah. Komitlah mengerjakan sesuai dengan rencana ya keuangan yang kita buat dalam tuntunan Tuhan. Ya, ada satu orang bernama Michelle, apa itu, Mika atau apa. Kalau sudah tahu tolong dikeluarkan tadi yang disiapkan. Nah ini saudara orangnya, ya rela kemana-mana naik sepeda dan anti makan di luar. Tabungannya sekarang ya dalam gerakannya setahun sekian. Ini aja ya profesi sebagai ya penulis artikel tentang keuangan yang cukup terkenal. Dia itu pakar keuangan dalam apa? Menulis buku. Dalam apa? Seminar. Dia ngajar seminar, dia nulis buku tentang keuangan. Penulis loh saudara. Jadi kira-kira ngerti gak? Kira-kira ngerti gak apa yang harus dilakukan? Tahu. Tapi pertama dia enggak jadi pelaku. Selama 10 tahun ia bekerja, ia mengaku kesulitan untuk mengatur keuangannya sendiri sehingga ia mengalami krisis keuangan. Dia pandai, ya pengertian, tapi enggak pandai untuk melakukan. Kemudian dengan apa? Komitmen tinggi. Harus paksa diri. Michelle bersama suaminya memutuskan untuk mengubah gaya hidupnya selama setahun. Ia hanya mengeluarkan uang untuk beli kebutuhan hidup yang mendasar saja. Michelle menahan diri dan meninggalkan keinginannya untuk kebutuhan sepele seperti baju ya baru, nonton bioskop, jalan-jalan dan lain-lain. Lanjutkan lagi. Ya, ia pergi kemanapun, naik sepeda, ke tempat kerja, meeting, bahkan keluar kota sekalipun. Ia konsumsi makanan seadanya, hasil ya masakannya sendiri di rumah untuk rekreasi. Michelle melakukan dengan ya piknik di taman, berkemah, mencari ya gelaran, pameran dan aksi musik panggung gratis. Akhirnya masa-masa sulit jalani selama setahun membuahkan hasil yang luar biasa. Michelle berhasil mengumpulkan uang sekitar 380 juta. Intinya ngerti tanpa mau bertindak tetap kekurangan. Lah meneng kabeh. Betul? Ambillah komitmen. Sungguh-sungguh taati firman Tuhan. Saudara akan mengalami terobosan keuangan. Open heaven akan terjadi. Kuasa Tuhan nyata. Saudara akan diberkati hidupmu. Saudara akan jadi berkat bagi keluargamu. Saudara akan jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan sesama. Yang kelima, Yusuf bertanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan semua berkat pada Tuhan. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah merekarka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara tangkap dulu. Saudara tangkap ya. Yusuf orang yang dekat dengan Tuhan. Yusuf orang yang punya marifat Tuhan. Yusuf orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Orang yang mengerti hatinya Tuhan. Dia bisa tahu kalau dia sampai jadi budak dijual, jadi budak di Mesir. Dia sampai masuk penjara istana. Dan ternyata akhirnya jadi penguasa. Itu ada karena Tuhan. Itu karena Tuhan punya rencana. Dia ya dijual ke Mesir jadi budak. Dia dimasukkan ke penjara karena Tuhan punya rencana. Saudara, dia diangkat jadi penguasa Mesir. Tujuannya apa? Memelihara satu bangsa yang besar. Saudara tangkap dulu perkataannya. Artinya apa? Dia tahu Tuhan sudah janji lewat siapa ya? Abraham itu kakek buyut. Janji Tuhan, aku akan berkati engkau. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Betul? Sampai Ishak, sampai Yakub, ayahnya, sampai dia. Dia sudah tahu. Ini kelaparan besar. Kalau enggak ada yang nolong, bangsa itu binasa. Dia disiapkan oleh Tuhan di tempat itu dengan keberhasilan seperti itu. Sekalipun melalui penderitaan, ada rencana Tuhan supaya dia memelihara bangsa yang besar.
Supaya dia jadi tangannya Tuhan. Berkati bangsa pilihan. Berkati bangsa yang besar. Supaya dia dipakai Tuhan menjadi alatnya. Lalu dia pakai hartanya untuk melakukan rencana Tuhan. Untuk menggenapi kehendak Tuhan. Dia bertanggung jawab dengan berkat yang dipercayakan dan tangannya. Bukan untuk disimpan saja, bukan untuk dirinya saja, bukan untuk hal yang lain. Berkat dari Tuhan untuk Tuhan. Berkat dari Tuhan untuk rencana Tuhan. Berkat dari Tuhan untuk kehendak Tuhan. Itu orang hebat. Itu orang yang tahu hatinya Tuhan. Itu orang yang pasti dipakai Tuhan. Betul saudara? Saya percaya itu luar biasa. Saudara, mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan berikan visi. Love God, love people with passion. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum utama yang harus dipertamakan. Dua, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya tutup dengan satu kesaksian Antoni Talamu. Ya, Antoni Talamu. Seorang Antoni Talamu Rossi penemu dari produk orange juice yang sangat populer di New York. Yang diberi nama Tropicana. Adalah seorang imigran dari Italia yang datang ke Amerika Serikat tanpa punya harta apapun selain baju yang dipakainya. Saudara pernah ngalami enggak? Enggak punya apa-apa selain hanya baju yang saudara pakai. Saudara pernah ngalami enggak? Halo? Pernah ngalami enggak? Kalau sampai saudara ya enggak punya apa-apa, hanya tinggal punya baju saja. Kira-kira saudara bisa hidup enggak? Loh, saya mau tanya saudara, ini karena perlu dimengerti. Kadang-kadang saudara bisa aku miskin kok, enggak punya modal kok, orang tua aku enggak kasih aku warisan kok, ya macam-macam ini macam-macam. Sekarang ini orang yang sampai di sana enggak punya apa-apa kecuali punya baju. Saudara bayangkan, hanya punya baju saja, bisa enggak jalan? Bisa enggak sukses? Ngomong gampang saudara. Benar ngomong gampang. Tapi melakukan dengan pertolongan Tuhan lebih gampang. Yang saya maksud kita tuh selalu seringkali aku ini gak bisa apa-apa. Gak ada yang nolong, gak ada yang dukung, gak ada ini macam-macam. Gak punya simpanan. Ya lanjutkan PowerPoint-nya. Ketika Tuhan memberkatinya dengan sebuah ide bisnis. Dia orang percaya, cinta Tuhan. Yang dimulainya pada tahun 1947. Dia berjanji. Itu seperti kalau yang sebetulnya bernasar dulu saudara. Tahu gak? Biasa orang gitu loh. Belum punya apa-apa gampang tak bernasar. Tuhan berkatono Tuhan. Nanti ini untuk Tuhan semua. Kan mudah tau saudara? Betul gak saudara? Kalau gak punya apa-apa gampang loh. Tuhan 50% untuk Tuhan. Itu mudah kalau saudara gak punya apa-apa. Woyo raduwe kok. Loh benar gak saudara? Ia berjanji bahwa dia akan mengelola berkat yang dia dapatkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Sebagai pemilik atas semua hartanya. Dia janji Tuhan berkati. Semua harta ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya untuk balas cinta kasih. Hanya untuk kemuliaan-Mu. Lanjutkan. Hal ini berimplikasi pada cara dia mengelola uangnya. Dia selalu setia memberikan kembali berkat yang dia dapat kepada Tuhan. Bukan hanya 10% seperti kebanyakan orang Kristen pada umumnya. Namun hingga berapa? 50% telah dia kembalikan untuk perpuluhannya. Bukan untuk waktu yang sebentar. Tapi hingga waktu yang lama. Yaitu 60 tahun masa hidupnya. Saudara dengar. Perpuluhannya dia bukan 10%. 50%. Bukan waktu wah semangatnya loh saudara. Nanti lama-lama wah iman-iman. Dia enggak 60 tahun selalu perpuluhannya 50%. Bukan 10, bukan 20, 50%.
50% sampai 60 tahun melakukan seperti ini. Karena dulunya tidak punya apa-apa. Nyadari toh, semua dari Tuhan toh. Lanjutkan PowerPoint-nya. PowerPoint, dia juga memberikan donasi gratis yaitu produk orange juice yang dia buat kepada kampus-kampus berbasis Kristen di seluruh Amerika mulai tahun 66. Dia juga berkomitmen untuk mendanai gereja dan misi di negara asalnya yaitu Italia. Lanjutkan, masih. Ya, pada tahun 1978 ketika perusahaannya sedang menghadapi puncak kesuksesan, dia malah menjualnya kepada Patrick Food Inn dan pensiun sehingga dia bisa lebih mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk sesuatu yang lebih mulia. Nama Tuhan, lebih memuliakan nama Tuhan sebagai pemilik hidup dan hartanya. Jadi waktu umurnya sudah lanjut, dia puncak sukses, dia jual, dia pakai seluruh hidupnya untuk Tuhan. Itu bodoh atau pandai? Saya mau tanya saudara, itu bodoh apa pandai? Itu hebat. Itu orang yang itu hanya bisa dilakukan orang yang tahu hidup sesungguhnya di dunia ini apa. Setelah itu di sana. Dia sudah tahu dengan kekayaan ini, dia sudah terlalu banyak. Enggak akan habis. Dia tahu dia butuh harta di surga. Dia tahu sesuatu yang lebih penting. Dalam puncak suksesnya, dia pakai hidupnya untuk itu. Dan saya percaya kemuliaan, anugerah yang luar biasa itu hidup yang hebat dari orang yang enggak punya apa-apa. Bukan berarti Tuhan hanya bisa berkarya kepada orang yang enggak punya apa-apa. Setiap orang, keadaan apapun, Tuhan bisa berkarya. Betul? Paulus pendidikan tinggi, dia bisa berkarya. Hari ini, saya ajak saudara tangkap satu hal. Mengelola berkat keuangan itu penting. Enggak cukup hanya minta berkat. Open heaven itu penting, minta berkat. Tapi mengelola lebih penting. Sebab kalau open heaven datang jiblok, datang bocor, datang hilang, datang hilang. Tapi kalau saudara bisa mengelola dengan pertolongan Tuhan, datang lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, dan lebih banyak. Semua bangkit berdiri. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Mulai berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami bawa setiap jemaat dalam kasih dan anugerah Tuhan. Biar firman-Mu menjadi pewahyuan. Tuhan, biar firman-Mu menjadi pembukaan. Biarlah firman-Mu menjadi rema. Hari ini, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan singkapkan pengertian ilahi. Tuhan berilah pengurapan untuk melakukannya. Tuhan backuplah. Tuhan persiapkan sesuatu yang luar biasa. Kami percaya bukan sekedar khotbah, tapi Tuhan sedang mempersiapkan anak-anak Tuhan yang akan diberkati luar biasa. Untuk jadi berkat yang luar biasa. Untuk Tuhan yang luar biasa. Pegang tangan kami Tuhan yang diangkat. Tuhan tuntun, urapi. Apa yang kami perbuat berhasil karena Kau berkati. Apa yang kami lakukan lebih baik lagi. Dan tangan kami menjadi saluran berkat. Dan nama-Mu dipermuliakan. Hari ini pengurapan datang. Kuasa datang, mujizat datang. Kesembuhan, mujizat kesembuhan terjadi. Berkat datang. Rumah tangga dipulihkan. Pelayanan diberkati. Dan kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama atas segala nama. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.